Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lintang Jani dengan NPM 217064516139. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS serta mempraktikkan pembuatan tabel dan menggabungkan tabel. Langsung saja pertanyaan pertama. Nomor 1. Proses pengolahan data akan lebih efisien jika menggunakan sistem pengolahan basis data berbasis komputer. Menurut saudara, apakah pengolahan data secara tradisional sudah tidak layak digunakan untuk saat ini? Menurut saya, pengolahan data secara tradisional sudah kurang layak karena zaman sekarang sudah zaman serba era digital. Sebaiknya pengolahan data mengikuti perkembangan zaman tersebut. Karena pengolahan data secara tradisional itu sangat tidak efisien, baik dari penyimpanan maupun waktu. Dan pengolahan data secara tradisional juga menyebabkan inkonsistensi data. Selanjutnya pertanyaan kedua, jelaskan tri skema arsitektur dari DBMS dan jelaskan juga fungsi dari DBMS. Skema arsitektur yang ditetapkan oleh ANSI Spark yang pertama adalah level eksternal, yaitu level yang langsung berhubungan dengan user. Di level ini, user hanya bisa melihat struktur data dari keperluannya. Yang kedua yaitu level konseptual, level yang dilihat oleh para administrator database. Di level ini didefinisikan yaitu hubungan antara data logik. Oleh karena itu diperlukan struktur data yang sangat lengkap. Level yang terakhir yaitu level internal atau level fisik. Level ini di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, bit, teks maupun angka. Level ini juga diartikan sebagai alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data penyimpanan, serta kompresi dan enkripsi data. Fungsi DBMS yang pertama yaitu penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Itu kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. Yang kedua yaitu katalog yang dapat diakses oleh user. Itu menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item. Yang ketiga itu mendukung transaksi. Itu menyediakan mekanisme yang menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada. Selanjutnya melayani kontrol konsurensi, yaitu DBMS menyediakan mekanisme yang menjamin basis data itu akan terupdate secara benar real time dan beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Selanjutnya melayani recovery, menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum kerusakan pada basis data tersebut. Selanjutnya melayani autorisasi, yaitu DBMS menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data tersebut. Selanjutnya mendukung komunikasi data. DBMS mampu mengintegrasikan dengan software komunikasi. Selanjutnya lagi melayani integrity, yaitu DBMS bertujuan menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, melayani data independence. DBMS mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data sesungguhnya. Yang terakhir yaitu melayani utility. DBMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara primary key dan foreign key. Primary key yaitu kunci identifikasi khusus pada suatu tuple dalam relasi tabel yang bersifat unik, sedangkan foreign key kunci identifikasi khusus untuk menghubungkan antara dua tabel. Yang keempat, jelaskan perbedaan DDL, DML, dan DCL dan berikan contoh bagaimana membuat database dan tabel. Lalu dipraktikkan secara langsung. Jawaban untuk DDL, DML, dan DCL. DDL adalah Definition Language. Data Definition Language merupakan perintah SQL mendefinisikan struktur data dan perintah untuk melakukan pembuatan database. Contoh perintahnya yaitu create, rename, alter, dan drop.
Yang kedua itu DML, Data Manipulation Language, perintah SQL yang bekerja untuk memanipulasi atau mengolah data. Contoh perintah dari DML ada select, insert, delete, dan update. Yang terakhir yaitu DCL, Data Control Language, perintah SQL untuk mengubah hak akses dan memberikan rules dan hal lainnya untuk menjaga keamanan database. Contoh perintah DCL adalah grant dan revoke. Soal kelima itu buatlah perintah SQL untuk menggabungkan beberapa tabel dan dipraktikkan secara langsung. Selanjutnya saya akan mempraktikkan secara langsung pembuatan database dan tabel, dan pertanyaan kelima yaitu menggabungkan beberapa tabel menggunakan metode inner join. Jadi di sini saya sudah ada pada halaman terminal atau CMD. Di macOS sebelum melakukan pembuatan, kita harus menyalakan servernya melalui sintak sudo count -r spasi underscore mysql /user/local/var/sql. Kemudian masukkan password. Selanjutnya mulai menstartkan server, yaitu sudo mysql.server start. Maka mysql mulai di store. Masuk ke user mysql -u root enter. Kita sudah masuk ke dalam admin root. Selanjutnya membuat database dengan sintak create database. Masukkan nama database yang ingin dibuat, lalu enter. Database berhasil dibuat. Selanjutnya kita gunakan database yang sudah kita buat, itu dengan use mahasiswa. Maka database sudah kita pilih untuk digunakan. Selanjutnya kita membuat tabel. Pertama saya akan membuat tabel mahasiswa itu dengan cara sintak create table, dan nama tabelnya MHS. Masukkan membuat kolom dengan format name, tipe data varchar dengan panjang 20 dan not null. Kemudian kolom nama, tipe data varchar, dan longnya 50 kita buat juga not null. Kolom selanjutnya tanggal lahir dengan tipe data date. Lalu kolom alamat dengan tipe data teks. Lalu name kita gunakan sebagai primary key. Dengan sintak primary key dalam kurung name. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Maka tabel kita sudah berhasil dibuat. Kemudian show, untuk menampilkan tabel yang kita buat menggunakan sintak show tables. Maka tabel yang sudah kita buat karena berhasil maka akan tampil. Lalu kita lihat rincian dari tabel yang sudah kita buat, itu dengan sintak MHS atau deskripsi nama tabel. Perintah tadi sudah jadi. Selanjutnya di sini kita akan menggabungkan dua tabel menggunakan metode inner join. Kita tampilkan tabel yang sudah saya buat.
saya udah membuat tabel itu mahasiswa tadi, dan saya tambah satu tabel lagi itu organisasi dengan sintaks show tables. Kemudian saya dex dulu dan tabel mahasiswa, dan tabel kedua itu deskripsi tabel organisasi. Sini sudah terlihat ya isi-isi dari tabel itu, ada NIM dan sebagainya. Selanjutnya kita masukkan sintak menggabungkan dua tabel tersebut dengan sintak inner join. Selanjutnya rumusnya itu select nama, nama organisasi, jabatan from tabel organisasi. Inner join tabel MHS on NIM MHS sama dengan NIM, titik koma, lalu enter. Maka dari tabel di sini sudah tergabung kolom yang kita pilih. Jadi penjelasannya gini, memilih nama kolom dari tabel mahasiswa, kita pilih kolom kita pilih kolom dari tabel organisasi, yaitu kolom nama organisasi, dan jabatan. Nah, tabel ini kita gabungkan menggunakan inner join kedal dengan tabel mahasiswa. Inner join MHS on NIM MHS sama dengan NIM. Jadi di sini menggabungkan kolom organisasi dengan kolom mahasiswa di dalam kolom yang sama, yang formatnya sama, yang isinya sama, yaitu di kolom organisasi namanya NIM mahasiswa, di kolom mahasiswa namanya NIM. Karena isinya sama, maka kita gabungkan dua kolom tersebut, maka tergabunglah dan hasilnya seperti ini. Jadi keluarlah nama organisasi, dan jabatan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.